Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kali ini dalam pembelajaran seperti biasa. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini ibu minta tolong ya ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Vicky ya. Coba Vicky, pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk anak bagi yang sudah mengikuti doa. Mudah-mudahan untuk kali ini proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, untuk selanjutnya ya untuk memperkuat rasa nasionalisme ya anak-anak ibu semuanya. Ini untuk kita mulai yaitu menyanyikan lagu nasional, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk memandu, boleh Nur Nadia ya, Nur Nadia maju depan untuk memandu ataupun menjadi diri dia. Silakan. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya minta kepada teman semuanya dapat berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Hadir semua, Bu. Hadir semuanya. Ya. Ini beneran hadir semuanya. Ya. Ya. Oke, Bu absensi dulu ya. Cantika. Hadir Bu. Mabrurah. Hadir Bu. Hadir. Nadim. Hadir Bu. Nur Nadia. Hadir. Lena. Hadir Bu. Rasel. Hadir Bu. Juria. Hadir. Dewi. Hadir. Anissa. Hadir. Jody. Fikra. Zaki. Lovita. Hadir. Puja. Hadir Bu. Mila. Hadir Bu. Komarudin. Hadir, Bu. Ricky. Yes. Oke, berarti hadir semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini semuanya dan juga hadir. Oke, ini nih, apakah sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Artinya apa kalian sudah siap? Hah? Apa yang kalian lakukan? Ya, Pak Guru. Ya Bu, karena saya sudah mempelajari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang fungsi dan peran sosiologi ya. Sudah ya, oke, berikan tepuk tangan untuk Pak Guru. Kalian sudah mempelajari tentang fungsi dan peran sosiologi dari materi kemarin kan sudah diingatkan ya materi sebelumnya. Sudah diingatkan kalau kita akan membahas materi tentang fungsi dan peran sosiologi. Jadi untuk sebelum itu kita sebelum memulai pembelajaran ini ya, coba kalian persiapkan dulu dengan baik, buka bukunya. Jangan sampai kalian di atas meja kalian tidak ada buku sama sekali. Siapkan buku tulis, siapkan buku paket kalian sudah diambil ya tadi di perpustakaan dan juga ini ya buku tulisnya dipersiapkan, pensilnya dipersiapkan dan masih mungkin. Oke, untuk selanjutnya nih karena kita melalui proses pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah motivasi untuk kalian. Jadi motivasinya dari siapa? Komarudin? Dari Arthur Wesley. Dari Arthur Wesley. Coba bacakan, Ricky. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Nah, ya, ditulis sekali ya. Ini motivasi dari Arthur. Ini mengatakan bahwa orang bijak belajar ketika mereka bisa. Sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi kita yang namanya proses pembelajaran itu jangan sampai kita merasa untuk terpaksa belajar. Tapi kita harus menikmati proses pembelajaran itu. Dan juga belajar untuk menjadi seorang orang yang bijak. Jadi ketika mereka bisa, mereka harus mencari ilmu dan juga terus untuk berusaha untuk belajar. Jangan sekali-kali ya kalian merasa terpaksa. Ini belajar sosiologi terpaksa atau enggak kalian? Kita juga tidak untuk terpaksa karena kalian senang hati, insya Allah sumber informasi, sumber ilmu itu akan kalian dapat. Oke, Ibu pengen tanya nih, kemarin kan kalian membahas tentang apa kira-kira materi minggu kemarin? Oke, Bang Nurul. Ya Bu, kemarin kita membahas tentang teori-teori sosiologi. Membahas tentang teori-teori dari sosiologi. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Siapa coba? Oke, Fikra. Kemarin kita Berdiri coba. mempelajari tentang teori sosiologi, yaitu menurut Kamus Jok, Rasad, dan Emil Durkheim. Jadi materi kemarin kita membahas, berikan tepuk tangan untuk Fikra. Untuk materi kemarin kita membahas teori sosiologi dari Auguste Comte, dari Karl Marx, dari Emil Durkheim ya. Oke, berarti kalian sudah paham semuanya ya. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan membahas tentang fungsi dan peran dari sosiologi. Apa sih itu fungsi sosiologi? Apa sih itu peran sosiologi? Nanti kalian akan dipahami dengan baik-baik. Nah, materi-materi kemarin kalian juga sudah insya Allah sudah memahaminya, yaitu tentang teori dan juga fungsi sosiologi. Kemarin kan sudah saya share mengenai materi-materi tentang fungsi dan peran sosiologi, sudah saya ingatkan kembali juga di buku kalian fungsi dan peran sosiologi halaman berapa Kak? Coba dibuka bukunya.
ada di halaman 30, buka di situ. Ada di halaman 30 ya. Belum saya sampaikan mengenai capaian pembelajaran ataupun indikator dari capaian pembelajaran. Buka halaman 30, sudah dibuka semuanya? Ada fungsi dan peran dari sosiologi. Nah, ini di capaian pembelajarannya ya, itu ada 2 KD, KD pengetahuan dan keterampilan. 3.1 memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di dalam sebuah masyarakat. Untuk KD keterampilannya menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis ya. Untuk KD-nya ini ada peserta didik mampu memahami tujuan dari sosiologi. Terus untuk selanjutnya peserta didik mampu menganalisis kegunaan ataupun fungsi dari sosiologi untuk mengkaji gejala sosial. Nanti dari ini semuanya kalian mampu menalar dan juga mampu mempresentasikannya. Oke, paham? Dari tujuan pembelajarannya di sini ini ada 4. Tadi mengacu dari indikator ya. Ada melalui gambar yang ditayangkan dan ada melalui penayangan video, dan nanti ada juga melalui proses diskusi, dan juga nanti ada sebuah kerja kelompok kalian dapat menentukan ataupun menganalisis fungsi dari sosiologi. Paham? Ini tujuan pembelajarannya ya. Nah, untuk selanjutnya apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan di depan ini ngapain ya mereka ya? Ini gambar apa ini kira-kira? Ada yang bisa mengemukakannya? Saya Ya, silakan Lena. gambar tersebut merupakan gambar TI Apung, di mana penambangan timah tersebut dilakukan. Oh, ini gambar TI Apung ya. Ini di belakang itu banyak ya, marak sekali. Ya, di mana kira-kira ya? Di TI Apung ini. Di Permis ada, di sebagian ada, hampir di Bangka Belitung ada ya, karena ini termasuk ke dalam mayoritas sebagai mata pencaharian ya masyarakat di Bangka Belitung. Ada yang orang tuanya berprofesi sebagai ini penambal timah? Ada? Ada yang berprofesi sebagai penambal timah? Ada ya. Oke, itu tadi ya. Ini adalah TI Apung yang dikatakan oleh Lena. Ada yang bisa menambahkannya? Silakan. Ada yang bisa menambahkan dari gambar ini sebenarnya ini gambar apa sih? Tadi sudah ini digunakan sebagai TI Apung. Ada yang menambahkannya? Ya, oke Cantika. Begitu terus Cantika. Yang dilakukan yaitu teknis sebagai Coba yang kedua. Ya Bu, yang kemudian masyarakat teknis bekerja sebagai penambang timah. Hal ini karena harga timah naik. Oleh karena itu sehingga yang sebelumnya bukan pekerjaan timah sebagai penambang timah menjadi penambang timah karena tergiur dengan harga timah yang semakin naik. Jadi di sini harga timah itu sekarang mahal ya, naik harga timah. Makanya orang-orang itu berbondong-bondong untuk berprofesi menjadi penambang timah. Yang dulunya mungkin bekerja tapi sekarang masih profesi. Tapi di sini juga terdapat sebuah dampak di dalam sebuah masyarakat. Dampaknya kira-kira apa? Dampaknya apa? Oke Ricky, ya Ricky. Izin memberikan jawaban. Dari gambar tersebut ada dampaknya bagi masyarakat. Ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Bila dilihat dari dampak positifnya, yaitu dengan adanya pengembangan timah tersebut, masyarakat dapat mencari nafkah dan mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu lebih tepatnya kepada pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Karena minyak yang digunakan dalam pertambangan timah tersebut biasanya mencemari air dan membuat laut atau pantai menjadi kotor. Ya, Oke, tepat sekali ya jawaban dari Ricky Abdullah. Jadi ada besar dong. Jadi ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Tapi kan kita berbicara mengenai dampak positif terus ya. Hal yang baik terus mengenai adanya tambang TI. Tetapi kita tadi sudah ditambahkan oleh Ricky mengenai dampak negatifnya. Itu mengenai pencemaran air dan pencemaran lingkungan. Karena apa? Saya juga pernah ya pernah ke
ya. Jadi di situ tuh pantainya itu jadi kotor. Ada yang sering kami tulis di airnya itu jadi kotor, jadi limpahan dari minyak. Ya, nanti ini bisa dikaji sebagai dari fungsi sosiologi dan juga peran sosiologi. Apa sih fungsi dan peran sosiologi itu untuk mengkaji PI apung nanti ya. Dulu. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini ada sebuah video ya. Untuk selanjutnya ini ada sebuah video. Nanti coba ini mengenai pembangunan jembatan Sriwijaya Bangka Belitung Palembang. Jembatan Bahtera Sriwijaya. Pernah mendengar? Nah, Bahtera Sriwijaya sekarang ini juga masih dibangun ya, tetapi belum selesai. Itu adalah jembatan penghubung antara Bangka dengan Sumatera, ataupun Bangka dengan Palembang di situ. Namanya Bahtera Sriwijaya. Lanjut, kita langsung putar videonya, nanti kalian analisa dari video tersebut apa sih sebenarnya. Ya, oke? Kita putar videonya terlebih dahulu. Pemprov Sumatera Selatan dan Pemprov Bangka Belitung menetapkan lokasi tapak jembatan Bahtera Sriwijaya yang merupakan infrastruktur penghubung kedua provinsi tersebut. Kesepakatan lokasi tapak jembatan tersebut berdasarkan fokus grup diskusi FGD terkait dengan pembangunan jembatan Sumsel-Babel yang terbentang sepanjang 13,5 km pada Kamis 17 September 2020. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan lokasi tapak jembatan di Sumsel berada di Desa Tanjung Tapal, Kecamatan Gunung Selatan, Kabupaten Padang Tonggeng Ulir Oki. Alhamdulillah, kita sudah deal titik lokasi jembatan penghubung Sumsel Babel terletak di Desa Tanjung Tapal Oki, kata dia. Sementara untuk lokasi tapak jembatan di Provinsi Tetangga, lanjut Deru berada di Desa Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan, Babel. Deru berharap hasil yang telah dicapai segera ditindaklanjuti untuk melengkapi surat usulan ke pemerintah pusat yang sudah dinantikan. Dia memastikan rencana pelaksanaan pembangunan dapat terrealisasi pada 2024. Kehadiran jembatan tersebut, kata Deru, nantinya akan membuat wilayah gambut di Kabupaten Oki kian terbuka dan mendorong datangnya banyak investor di kawasan itu. Terlebih dengan telah beroperasinya tol Trans Sumatera menghubung Palembang, Kayu Agung, Lampung. Deru menambahkan hal itu tentunya akan berdampak positif bagi kemajuan sektor ekonomi bagi Provinsi Sumsel dan Provinsi Kepulauan Babel. Yang paling menguntungkan tentunya Sumsel. Jika jembatan Bahtera Sriwijaya sudah jadi, dampaknya akan spektakuler bagi kedua pihak. Komoditas dari Sumsel akan lebih banyak lagi yang akan dibawa ke Bangka, katanya. Begitu juga sebaliknya, produk dari Bangka bakal dengan mudah dibawa keluar hingga ke Pulau Jawa. Belum lagi keuntungan dari sektor pariwisata bagi provinsi tersebut seiring dengan kemudahan akses. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Merjali Rosman mengatakan proyek jalur penghubung Bangka Sumatera layak dilanjutkan menuju tahap studi kelayakan atau feasibility study. Keberadaan jalur penyeberangan ini diharapkan berdampak positif bagi Provinsi Kepulauan Babel dan Sumsel, kata Merjali.
ya, kita akan dengan mudah ke Palembang yaitu dengan melalui jembatan dari Sriwijaya, Bahtera Sriwijaya. Kita datang ke Sebagin, jarak antara Palembang dan Sebagin berapa menit ya kira-kira ya? 30 menit kan ya? 30 menit, nanti dengan ada jembatan penghubung tersebut kita naik mobil paling nggak 1 jam ataupun nggak sampai 1 jam sampai dengan ke Palembang. Nah itu kan luar biasa sekali ya. Itu juga di Sebagin. Di sini ada yang orang Sebagin di sini. Siapa yang orang Sebagin? Ada? Oh, iya. Nadine ya. Nadine termasuk orang Sebagin ya. Ya. Nanti kita mampir ke rumahnya Nadine, terus kita langsung ke Palembang. Jalan-jalan ke Palembang. Satu langkah langsung sampai ke Palembang ya. Oke. Jadi ini dari video ini ada yang ingin ini menganalisa kira-kira apa sih dari video tadi? Apa sih kalian yang dapat ambil dari video tadi? Coba silakan. Ya, Komarudin, stand up. Komar. Ya, dapat kita pahami sama-sama dari video tadi merupakan pembangunan mengenai jembatan Bahtera Sriwijaya, yaitu jembatan penghubung antara Bangka Belitung dan Palembang. Nah, untuk jembatan tersebut sepanjang 13 km untuk saat ini itu masih dalam proses pengerjaan, jadi belum bisa dikatakan selesai dibangun. Jadi untuk sekarang ini masih dalam pengerjaan dan belum selesai. Oke, berikan tepuk tangan. Ya, jadi ini masih dalam proses pengerjaan ya. Mungkin kalau yang orang Sebagin itu kan biasanya kan itu jalan-jalan sambil melihat kondisi yang ada di situ. Itu sudah mulai dibangun ya, tapi belum selesai karena itu masih proses berlangsung, dan itu yang dikatakan Rizaldi Rosman juga itu akan berfungsi di tahun 2024. Kalian akan bisa menikmati jembatan Bahtera Sriwijaya itu di tahun 2024 itu ini ya, itu ekspektasi dari pemerintah, tetapi nggak tahu nanti realitanya itu bagaimana. Ya, ada yang ingin menambahkannya? Saya Bu. Oke, Mila, Saya silakan Mila. mencoba mendengarkan. Dalam video tersebut menjelaskan terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah Bangka Belitung dan Palembang. Dari adanya pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat menambahkan investor dan meningkatkan perekonomian warga. Ya, di situ dapat meningkatkan investor karena apa, dengan mudah ya Palembang dengan mudah membawa komoditasnya ke Bangka, dan juga Bangka juga akan dengan mudah membawa komoditasnya ke ini. Kan kalau biasanya itu kan kita kalau ke Palembang itu yang pertama adalah menggunakan perahu ya, kapal, yang kedua adalah menggunakan jalur udara. Tapi kalau dengan jembatan penghubung Bahtera Sriwijaya, kita dengan mudah untuk langsung transit ke Palembang. Nanti dari Palembang juga langsung bisa transit ya, kan bisa ke Jakarta dan tidak hanya ke Jawa. Oke, Paham mengerti ya? Nanti kita bisa kaitkan dengan dari fungsi sosiologi dan juga peran sosiologi. Ada yang ditanyakan? Siapa yang bertanya? Ya silakan. Siapa yang bertanya? Saya ingin bertanya, berdasarkan video tersebut tadi dijelaskan mengenai dampak positif bagi masyarakat, yaitu peningkatan perekonomian. Namun, apakah pembangunan jembatan Bahtera Sriwijaya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat? Oke, ya, jadi apakah dari jembatan Sriwijaya Bangka ataupun Bahtera Sriwijaya ini dapat menimbulkan sebuah dampak negatif bagi masyarakat? Ada yang ingin membantu menjawabnya? Oke, Puja. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rachel mengenai dampak negatif pembangunan jembatan Bahtera Sriwijaya. Dalam sebuah proses pembangunan pasti terdapat dampak negatif maupun positifnya. Untuk dampak negatif adalah karena jembatan atau jalan penghubung antara Bangka Belitung dan Palembang akan menyebabkan kriminalitas seperti pembegalan atau penyelundupan narkoba. Karena dengan jembatan penghubung tersebut, akses akan semakin mudah dan bebas. Oke, dengan dengan jembatan penghubung tersebut akses akan semakin mudah, dan itu biasanya itu ada terjadi kriminalitas ya, seperti penyelundupan narkoba. Sekarang aja di Bangka itu di daerah Palembang juga ada ya penyelundupan narkoba. Jadi itu kan
kampung, ada gambar video Bahtera Sriwijaya, itu bisa dikaitkan dengan fungsi sosiologi. Nah ini tujuan sosiologi. Tujuan sosiologi ini satu, meningkatkan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Menyesuaikan diri, apa sih itu menyesuaikan diri? Apa menyesuaikan diri? Kalian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Bisa. Kalau kalian di tempat yang baru, bisa nggak kira-kira menyesuaikan diri? Bisa. Kita harus bisa ya, karena kita itu adalah makhluk sosial, harus mampu menyesuaikan diri. Walaupun kita dengan orang yang berbeda, dengan orang yang lain, kita harus mampu menyesuaikan diri. Itu ada salah satu dari tujuan dari sosiologi. Terus yang selanjutnya, mengembangkan sikap dan kemampuan dalam berperilaku di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul dalam masyarakat mencakup berbagai faktor baik sosial maupun budaya. Analisa ini bagaimana? Mengembangkan sikap kemampuan dalam berperilaku dalam menghadapi perbedaan-perbedaan. Kita menghadapi sebuah perbedaan. Coba Lovita, apa analisis di sini? Mengembangkan sikap kemampuan dalam berperilaku di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul, baik itu perbedaan sikap maupun perbedaan sosial maupun budaya. Coba analisanya bagaimana? Adanya menghadapi sebuah perbedaan. Di sini berbeda nggak kalian? Berbeda. Perbedaannya itu atas dasar apa? Sosialnya, budayanya beda atas apa? Ada yang di sini dari Jawa? Ada. Oke, bagaimana kalau kita kira-kira? Ya, sikap kemampuan dalam berpikir dia menghadapi sebuah perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam masyarakat, baik faktor sosial maupun budaya. Misalkan di sini kan ya ada perbedaan agama di sini, tapi ini agamanya satu semuanya ya. Tetapi kita juga mempunyai teman ataupun kawan yang mempunyai berbeda agama. Kita harus menghargai teman tersebut, dan kita juga harus menghargai secara sosialnya. Ya, dia itu secara sosialnya juga harus bisa menghargai orang lain. Terus juga dari faktor budayanya, misalkan ya antara Jawa dengan Bangka, walaupun status budayanya itu berbeda, tapi harus berteman baik ataupun jangan membeda-bedakan teman dari ras, suku bangsa, kepribadian maupun sosial apapun ya. Dari sosial ya, baik itu orang miskin ataupun orang yang mempunyai status sosial tinggi, kita itu sama ya. Di mata masyarakat itu juga sama. Agama, ras, jenis kelamin, mau laki-laki dengan perempuan, jangan kalian sampai membedakan laki-laki saya nggak mau berteman dengan ini, saya nggak mau berteman itu, jangan sampai seperti itu ya. Ini termasuk ke dalam tujuan dari sosiologi. Nah, fungsi sosiologi ini ada 4 fungsi sosiologi. Yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial, yang kedua fungsi sosiologi dalam penelitian, yang ketiga fungsi sosiologi dalam pembangunan, yang keempat fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah. Ini ada 4. Nanti kalian diskusi ya. Ada beberapa artikel ya, ada beberapa artikel di sini dari fungsi sosiologi di sini. Nanti silakan kalian scan barcode tersebut. Kalian bawa HP? Bawa kan? Nanti kalian scan barcode tersebut, terus kalian analisa dengan fungsi sosiologi yang ada di halaman 30 ya. Udah ya. Ini nanti kelompok 1 membahas fungsi sosiologi untuk perencanaan pembangunan. Ya, scan barcode-nya, kalian baca artikelnya, kalian kerjakan. Untuk yang kedua, ini fungsi sosiologi untuk penelitian sosial. Scan barcode-nya dan juga kalian baca artikelnya, kalian analisis dengan materi yang ada di buku kalian masing-masing. Nah, untuk yang kelompok 3, ini menganalisis fungsi sosiologi untuk pembangunan. Untuk yang kelompok 4, ini menganalisis fungsi sosiologi untuk pemecahan masalah. Paham mengerti? Nanti saya bagikan KKPD-nya ya. Oke, silakan kalian membentuk sebuah kelompok dengan cara berhitung seperti biasanya. Berhitung 1 sampai 4 ya. Berhitung dimulai dari Fikra. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, ya nanti ada 4 kelompok. Silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kalian tujuh. Silakan bergerak. Ayo silakan bergerak.
dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti saya bagikan di berdasarkan nomor meja masing-masing. Terus ini juga sudah ada LKPD-nya, ya. LKPD sudah ada. Silakan kalian nanti untuk kelompok 1 itu membahas fungsi sosiologi untuk pembangunan, ya. Kelompok 2 untuk penelitian, sedangkan kelompok 3 ini untuk pembangunan, terus kelompok 4 adalah untuk pemecahan masalah sosial. Oke, paham? Ya, jadi saya bagikan SKPD masing-masing dan juga nomor meja masing-masing. Kelompok 1 silakan Anissa. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya bagikan SKPD-nya sekaligus, ya. Silakan kalian kerjakan. Kalian bisa scan barcode tersebut. Di situ ada beberapa artikel yang harus kalian analisa dengan baik. Oke, paham nanti? Silakan kerjakan. Silakan kalian kerjakan, ya. Kalian kan kelompok 2, ya? Oh iya, Pak. Ya, kalian kelompok 2. Nah, yang untuk fungsi sosiologi untuk penelitian. Coba yang lainnya juga bisa di ini, ya, di scan barcode-nya masing-masing, ya. Ya. Scan. Coba ada ini lagi, diturunin lagi. Biar terlihat. Kalian ada berapa? Di sini. Di anu di rekam. Di browser. Bisa kan kalian scan barcode? Bisa. Ada artikelnya, kalian satu tiara. Sudah? Ada Tentang Bu, apa itu? Coba di pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar. pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar. Kalian ini ya dianalisa dengan fungsi sosiologi untuk penelitian. Iya. Ya. Ya, Yang lain juga silakan dipindai barcode-nya, dibaca artikelnya dengan baik. Ini untuk pengisian di sini, ya. Kan kalian nomor 2. Silakan tulis di sini di gitu. Harus difokusin. Deketin lagi coba. Sudah selesai? Kerjakan, ya. Itu di LKPD masing-masing. Dari video, Pak. Ibu kasih waktu 5 menit lagi, ya. Ya. Sudah selesai? Siapa kelompok berapa yang belum? Oh, ini kelompoknya belum selesai, ya. Nanti sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya?
Dewi, Anissa, dan juga Indra. Oh iya. Silakan kelompok 1 presentasi. Yang lain mengamati ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fungsi Sosiologi untuk Perencanaan Pembangunan yang langsung oleh Pembangunan. Baik, terima kasih. Di sini fungsi sosiologi dalam perencanaan pembangunan adalah di mana tahap perencanaan ini dilakukan dengan cara memberikan data-data mengenai kondisi masyarakat. Kemudian data yang didapat dari hasil para sosiologi itu diolah sebagai bahan pertimbangan. Nah, kemudian analisis artikelnya dalam artikel ini yaitu mengenai Bangka Belitung akan membangun pelabuhan perikanan pada tahun 2021. Hal ini dibutuhkan analisa perencanaan dari sosiologi, yaitu dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Itu dia sumber kami. Bagi kalian yang ingin bertanya silakan. Silakan yang ingin ditanyakan tadi dari ini ya kelompok 1 ya. Ya, Bu. Saya Yang ingin ditanyakan ya Riki. Silakan sendiri Riki. tadi sudah dijelaskan mengenai perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan di Bangka Belitung. Menurut kelompok Anda, apakah setuju dengan pembangunan tersebut dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah apakah sudah tepat? Baiklah, jawab menurut kelompok kalian. Ya, berikan kami waktu untuk diskusi. Ya, silakan didiskusikan ya. Di sini, ini silakan kalian berdiskusi untuk kelompok 1. Jadi mengenai pembangunan pelabuhan akan ada 20 pembangunan loh, 20 pelabuhan yang akan dibangun di Bangka Belitung. Ya, itu. Nah, nanti ini pertanyaan apakah setuju dengan kebijakan tersebut? Alasannya apa? Silakan, sudah siap untuk menjawab? Ya, kami sudah siap menjawab. Kelompok kami setuju dengan adanya pembangunan pelabuhan perikanan tersebut. Dan menurut kelompok kami, langkah yang dibuat oleh pemerintah sudah tepat karena dengan dibangunnya pelabuhan perikanan dapat mengakomodir nelayan dalam mengolah hasil tangkapan nelayan tersebut. Hal ini kita ketahui bahwa Bangka Belitung merupakan sebuah kepulauan di mana memiliki sumber daya perikanan yang cukup melimpah sehingga diperlukan pelabuhan perikanan tersebut. Baik, itu saja mungkin jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Neraka. Itu dia kelompok kami akan menyimpulkan dari hasil kelompok kami. Dibacakan oleh Putra. Jadi kesimpulannya yaitu setelah disampaikan Oku Marodi tadi mengenai perencanaan pembangunan adalah dilakukan dengan cara memberikan data-data, kemudian diolah sebagai bahan pertimbangan. Kemudian mengenai analisis artikel, yaitu Bangka Belitung akan membangun pelabuhan perikanan pada tahun 2021. Demikian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, mekanisme untuk kelompok 2 dulu ya. Jadi di sini, nih ya, ini ada artikel mengenai 20 pelabuhan perikanan akan dibangun di Bangka Belitung. Ini sesuai dengan fungsi sosiologi sebagai perencanaan pembangunan, bahwa sosiologi juga ikut andil di dalam sebuah proses perencanaan itu. Jadi kira-kira fungsi dari pembangunan perikanan itu bermanfaat atau tidak? Kebijakan tersebut bagaimana untuk masyarakatnya? Itu mas, karena sebelum dibangun itu kan ada sebuah proses perencanaan terlebih dahulu ya. Seperti halnya dengan tadi diungkapkan bahwa kelompok 1 menyetujui ya dengan pembangunan tersebut karena di Bangka Belitung itu termasuk daerah kepulauan yang mempunyai sumber biota laut itu banyak sekali.
Ya, ikan-ikan juga banyak sekali di Bangka Belitung. Karena negara ya Kepulauan Bangka Belitung itu kan termasuk daerah kepulauan yang banyak sumber daya alam baik ikannya itu melimpah ruah, sehingga perlu untuk dibangun pelabuhan bagi ikan. Oke, lanjut, paham ya ke fungsi sosiologi sebagai perencanaan pembangunan, paham ya? Oke, untuk kelompok 2 silakan. Ini kelompok 2 fungsi sosiologi sebagai apa? Fungsi sosiologi sebagai Pengaruh media sosial terhadap sebagai penelitian ya, penelitian jelas sosial. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Fiza. pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar. Fungsi sosiologi dalam penelitian gejala sosial adalah ilmu sosiologi mencoba mengkaji hal tersembunyi atau laten. Di balik fenomenanya yang ada, sosiologi berkeyakinan bahwa dunia bukanlah bagaimana tampaknya, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, mendalam dan diinterpretasikan. Analisis artikel, teknologi dan informasi untuk ranah pendidikan. Siswa saat ini sebagian besar sudah mempunyai media sosial karena mengikuti perkembangan zaman. Sebagian seorang sosiolog harus bisa meneliti bahwa di dalam penggunaan media sosial mempunyai dampak bagi siswa, terkhusus mengenai motivasi belajar yang menurun. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Berdasarkan penjelasan yang digunakan oleh kelompok Anda, dalam artikel tersebut terdapat data penelitian yaitu mengenai pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana siswa memanfaatkan media sosial dengan baik, terkhusus untuk menunjang proses pembelajaran. Baiklah, kami ingin berdiskusi terlebih dahulu sama teman-teman. Jadi untuk penelitian ya, fungsi sosiologi untuk penelitian ini mengenai motivasi belajar siswa terhadap pengaruh media sosial dalam pengaruh motivasi belajar siswa. Ada yang punya media sosial di sini? Ada. Media sosial contohnya apa? WA, Instagram, Telegram, Twitter, IG, Instagram udah ya tadi ya, Facebook banyak ya. Kalian dari semuanya itu berapa yang punya? Ada yang di sini tidak punya media sosial sama sekali? Ada. Tidak. Nah itu juga berpengaruh untuk motivasi belajar siswa. Oke, sudah? Ya, selamat. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari dan dia yang akan dilakukan oleh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami, yaitu Nadia. Menurut kelompok kami, media sosial harus bisa dimanfaatkan secara baik. Belajar dengan media sosial seperti FB, Twitter, IG bisa membuat semacam video pembelajaran yang lebih menarik. Selain itu bisa memanfaatkan browser untuk mencari sumber-sumber yang relevan dengan materi pembelajaran terkait. Baiklah, kami kembalikan ke moderator. Setelah hasil presentasi kami akan menyebut hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Nadia. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tentang pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar. Karena sebagian siswa pada saat ini sudah mempunyai media sosial dan mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, itulah kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
langsung mengejek bahwa ini adalah sesuatu yang benar, tapi harus diteliti. Ya, media sosial itu juga ada manfaatnya, ada juga manfaat negatifnya ya di situ. Jadi kita harus ada penelitian. Nah, seperti halnya dengan penggunaan media sosial dan juga pengaruh untuk motivasi belajar siswa. Oke, kelompok yang selanjutnya adalah kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Sosiologi untuk Pembinaan yang akan dibacakan oleh Zaki. Kepada Zaki kami persilakan. Fungsi sosiologi dalam pembangunan adalah perubahan yang dilakukan dengan perencanaan dan terarah. Dalam pembangunan, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Analisis artikel. Di Bangka Belitung dibangun jembatan emas, di mana jembatan ini merupakan penghubung antara kota Bangka Pinang dengan Kabupaten Bangka. Jembatan ini memiliki daya tarik tersendiri. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Siapa yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya. Menurut kelompok Anda, adakah dampak negatif dari adanya pembangunan jembatan emas bagi masyarakat? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Sindika. Lebih dahulu diberikan waktu untuk berdiskusi. Ya, silakan diskusi. Jadi di sini ini fungsi sosiologi untuk pembangunan, ya, mengenai pembangunan jembatan emas. Ada yang sudah ke jembatan emas? Itu adalah alasan dari dibangun itu kan karena untuk membersihkan ataupun untuk mempermudah transportasi ya. Perjalanan yang tadinya harus muter-muter terlebih dahulu, tetapi dengan adanya jembatan emas itu akan mempermudah dan juga membersihkan arahnya. Ya sudah, silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan Sindika yang akan disampaikan oleh Rofita. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cantika. Adanya pembangunan jembatan emas tersebut dapat berdampak negatif, yaitu seringkali tempat tersebut dijadikan sebagai tempat nongkrong dan balap liar bagi remaja, sehingga seringkali terjadi kecelakaan. Sudah jelas? Baiklah, sebelum kami menutup diskusi ini, terlebih dahulu kami akan menentukan diskusi kami. Akan dibacakan oleh dapat disimpulkan bahwa fungsi sosiologi mengkaji beberapa hal, yaitu sebagai fungsi pembangunan, perencanaan, dan pemecah masalah. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini fungsi sosiologi untuk pembangunan ya, bahwa sosiologi itu juga mengkaji mengenai proses pembangunan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Untuk yang kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Sosiologi untuk Pemecahan Masalah Sosiologi yang akan dibacakan oleh Nina. Fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Masalah sosial merupakan keadaan yang dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan. Masalah muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai dan lembaga kemasyarakatan. Analisis artikel kemunculan PAN merupakan masalah sosial yang ada di Indonesia karena dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan.
Anak pang notabene dianggap seringkali membuat ulah dan melanggar nilai dan norma yang ada pada masyarakat. Sebagai sosial harus mengkaji dan memberikan pemecahan masalah dari adanya komunitas pang. Regla yang ingin bertanya kami persilakan. Saya solusi apa yang tepat untuk mencegah munculnya kelompok ini? Regla yang sedang kami untuk berdiskusi. Ini mengenai anak pang ya. Tahu anak pang itu apa? Oh. Tapi di gambar itu jarang ya anak pang ya. Karena di kabinet juga ada mengenai anak pang ya. Jadi anak-anak yang merasa terisolir atau terisolasi ya. Mempunyai sudah bisa dijawab? Regla kami akan menjawab pertanyaan sampai dengan menjadi yang akan dibacakan oleh menurut kelompok kami, kemunculan dari kelompok tersebut dicegah dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok pang tersebut. Kelompok pang tersebut bisa diberikan pemberdayaan atau peraturan yang dapat menunjang kelompok pang tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Jody. Dapat disimpulkan bahwa fungsi sosiologi dapat menyelesaikan dapat disimpulkan bahwa fungsi sosiologi dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah sosial. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Yang ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ini untuk pemecahkan masalah mengenai anak-anak pang ya. Jadi sosiologi itu juga harus mengkaji ataupun menelaah mengenai permasalahan tersebut. Sebenarnya anak-anak pang itu harus memberikan sebuah solusi mengenai pemberdayaan di anak-anak tersebut karena mereka kan kurang tidak diakui dan juga dianggap menyimpang ya. Padahal mereka itu bisa untuk berkarya ataupun diberikan sebuah pengarahan ataupun diberikan sebuah binaan. Paham? Paham. Oke ya. Jadi di dalam terima kasih untuk semuanya yang sudah berdiskusi ataupun sudah mempresentasikan fungsi sosiologi itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi sebagai apa Komarudin kelompoknya? Kelompok Ya, fungsi sosiologi sebagai apa? Perencanaan pembangunan. Kedua sebagai penelitian. Ketiga sebagai pembangunan. Yang keempat sebagai pembangunan sosial. Ya, jadi ada 4 fungsi dari sosiologi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini kesimpulan. Ya, sudah ya. Kita sudah presentasi dan sudah dijelaskan oleh Ibu. Nah, sekarang kesimpulan. Apa sih yang dapat kalian simpulkan dari proses pembelajaran ini tadi? Kira-kira siapa? Siapa? Oh, Pujian dan juga Riki. Silakan siapa duluan? Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini tentang materi fungsi dan peran sosiologi. Dalam pembelajaran tersebut, fungsi sosiologi sebagai alat pemecahan segala masalah dan untuk menjalin interaksi kerjasama yang baik. Contohnya seperti pemerintah Bangka Belitung dan Palembang yang bekerja sama untuk membangun jembatan Bahtera Sriwijaya yang ada di Desa Sebagir. Sudah? Sudah ya. Itu kesimpulan dari Puja ya. Bagus sekali, berikan tepuk tangan dulu untuk Puja. Bahwa sosiologi itu bisa untuk sebagai pemecahan masalah mengenai tadi ya pembangunan jembatan Sriwijaya di Bangka Belitung. Yang lainnya lagi siapa tadi Riki ya? Riki, silakan Riki. Saya hanya ingin menambahkan bahwa fungsi-fungsi sosiologi tadi Bu, ya saya pertama untuk perencanaan pembangunan, kedua untuk penelitian, ketiga untuk pembangunan, dan keempat untuk memecahkan masalah sosial. Oke ya, tadi ada beberapa yang sudah disimpulkannya dari Riki. Berikan tepuk tangan dulu untuk Riki.
perencanaan pembangunan. Nah, untuk selanjutnya ini ada tes ya, ada tes sumatif. Ibu berikan di WA group ya, di WA group kan kalian sudah ada. Ibu sampaikan ya, silakan kalian kerjakan. Sudah muncul? Sudah. Sudah atau belum? Belum. Tahu. Sudah. Google. Dan silakan kalian kerjakan. Kalian buka, dikerjakan dengan baik. Sudah selesai? Nah. Belum, Bu, sedikit lagi. Sudah, Bu. Sudah? Sudah selesai ya? Sudah. Ya, tadi sudah ada soal itu sebagai grade kalian sampai mana kalian sejauh mana kalian bisa mengerjakan yang sudah dibahas tadi. Ya, oke. Untuk sebelum saya tutup, ini ada refleksi kita. Refleksi tentang proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Silakan siapa yang ikut merefleksikannya? Saya, Bu. Ya, Komarudin, silakan Komarudin. Ya, terima kasih banyak. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit refleksi dari saya. Saya mewakili teman-teman semua mengenai materi pelajaran untuk hari ini. Sebelumnya saya mewakili teman-teman, terima kasih banyak Bu sudah memberikan materi untuk hari ini mengenai fungsi dan peran sosiologi. Fungsi sosiologi untuk perencanaan pembangunan, fungsi dan peran sosiologi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Di sini kami sudah cukup mengerti dari apa yang sudah disampaikan, kemudian penyampaian dari kelompok masing-masing dari kelompok 1 sampai kelompok 4 mengenai fungsi sosiologi untuk perencanaan pembangunan, kemudian untuk penelitian, kemudian untuk pembangunan dan juga pemecahan masalah sosial. Dari situ mengenai pendapat dari berbagai kelompok bisa dimengerti untuk masing-masing kelompok, dan juga kami tahu peran sosiologi. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan beberapa contoh dari fungsi dan juga peran sosiologi seperti jembatan Bahtera Sriwijaya di Bangka Belitung, penghubung antara Bangka Belitung dengan Palembang. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk jadi sudah memberikan sebuah refleksinya. Oke, alhamdulillah kita sudah ini ya, sudah selesai, sudah lama semuanya ya. Misalkan ada pertanyaan lebih jauh bisa lewat WA group ya, kalian bisa ditanyakan. Oke, silakan kalian ini ya berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup pembelajaran kali ini. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa mulai. Berdoa besar. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan juga belajar dengan rajin, belajar dengan giat. Insya Allah apa yang kalian dapat, apa yang kalian proseskan itu akan terlaksana dengan baik. Amin. Ya. Oh iya, untuk minggu depan kita materinya tentang adalah tentang fungsi sosiologi untuk menganalisis gejala sosial ya. Gejala sosial yang ada di dalam sebuah masyarakat. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian wabillahi